Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pemirsa TV One dimanapun Anda berada dan ibu-ibu semua yang sudah hadir di sini. Pagi ini kita kembali bertemu di acara kesayangan kita, tentunya di rumah Mama Dede. Idi. Baju kita mentereng. Iya. Apa berkilau kayak ibu-ibu di tengah. Dari mana? Tahu gak kamu dari mana? Nggak tahu nih makanya. Makanya cari tahu dong. Mas Bro tahu nggak? Apa? Dari mana? Dari situ tadi. Oh iya, dari tadi. Dari tadi ada di Dari situ. tadi, makanya kita sebutin aja nih. Iya. Yang pertama Nih, ada di sini nih lu nih. Majelis Taklim Nurul Jannah dari Purworejo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua ada Majelis Taklim Jamiatul Ummahat dari Pisangan, Jakarta Timur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir Majelis Taklim Baitur Rahman dari Bekasi Utara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bekasi, tetangganya Mas Bedu. Iya, dulu saya sempat tinggal di Bekasi. Saya mah kan orang pinggiran, saya mah orang Bekasi. Oh, kalau IPA orang pinggiran lagi tuh Mas Bedu. Udah nggak ada di daerah Jawa. Iya, Mas Bedu, Apa? jamaah. IPA kemarin baru beli HP dong. Nih, kameranya tuh canggih banget, Bu. Bisa motret hal yang tidak terlihat. Pokoknya bisa mengambil semuanya gitu, bisa tembus pandang kameranya gini. Mahal kameranya apa ya? Kak, mahal banget. Ini Hebat, IP edisi bisa. terbaru. Itu berapa megaloman? Megapiksel. Megamixer. Megapiksel. Megapiksel. Ini megapikselnya tuh ada 120 megapiksel. Aduh. Bagaimana sih megapiksel tuh hitungannya, Pak? Iya pokoknya gitu. Aku mah nggak usah lah, nggak perlu beli handphone gitulah. Aku mah handphonenya gini aja lah, biasa aja lah. Tuh aku yang biasa aja handphonenya. Ya, iya itu. Tapi itu kan juga lumayan upgrade. Mas Bedu HP-nya malah lebih bagus HP Mas Bedu daripada HP saya. Aku mah orang yang nerima apa adanya. Aku mah punya handphone kayak gini aku syukurin. Punya mobil 3 aku syukurin. Punya istri aku syukurin. Istri satu disyukurin Aku ya. syukurin aku mah. Ya kan? Syukurin tuh. Syukurin. Aku tuh orangnya apa ya? Menerima apa adanya. Aku mah orangnya. Gitu. Ya udah, kalau IPA sih orangnya selalu mau mengupdate gitu. Jadi ada yang terbaru IPA beli lagi, ada yang terbaru IPA beli lagi, biar ini loh nggak ketinggalan zaman gitu. Pasti tuh kamu abis ini mau mengupgrade kulit kamu biar kayak cowok cewek Korea ya? Ih, tentunya. IPA lagi perawatan juga nih, kan kulit IPA lagi bersisik. Wah, ikan dong. Bersisik. Apa namanya itu kayak keriput-keriput gitu Mas Bedu. Masa orang bersisik Ini kulitnya? IPA lagi pakai spesial-spesial gitu loh, Terima Bu. aja, aku aja nih terima ini. Katanya tuh kata orang-orang tuh kulit aku tuh eksorsis gitu loh. Eksotik. Iya, eksotis. Eksorsis mah horor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Ipi, bajunya keren. Mama juga bajunya keren. Ma? Damang, beduk. Agus Alhamdulillah, gara Ma. Ramang. Ya ampun. Kunaon? Ini mah Iva abis beli HP baru. Cakep baju kamu. Iya mah. Kurungannya belum kelar. Iya, ada masih benang-benangnya. Naon? Iva habis upgrade HP mah, jadi kemarin sekarang kan HP-nya udah berganti gitu, jadi lebih bagus lagi. Kameranya jadi lebih tajam gitu. Kameranya banyak mah, di sini 3 balak 6 kayak gaplek jadinya. Gitu. Balak 6, balak 6. Kameranya gitu banyak, katanya dia ikutin tren mah, Ikutin selalu tren mah. perbarui. Kalau berdua orang Jadi terima tiap aja. ada model baru Dibeli. Beli, Model baru Beli. repot amat. Kalau itu model tiap minggu gantinya, Nah lu, nah bisa bangkrut kita. Iya ya. hidup itu harus bersyukur dengan apa yang kita miliki.
Hadis Nabi mengatakan, kalau soal dunia lihatnya ke bawah, soal ibadah lihatnya ke atas. Alhamdulillah punya HP, orang-orang HP aja nggak punya. Iya mah. Alhamdulillah Ipah sehat, orang lain masa kita. Ke bawah lihatnya. Alhamdulillah Ipah udah nikah, orang lain usia lebih daripada Ipah belum juga nikah. Soal ibadah lihat ke atas, ya Allah. Kenapa orang-orang tiap malam bisa tahajud 8 sama 3 witir, kok saya molor mulu? Ya Allah, kenapa orang selalu bisa bersedekah sebulan sekian, kok saya tidak bisa? Itu gitu, mensyukuri apa yang ada, namanya qanaah. Pas banget tuh mah. Kurang mulu. Ya, sekalian aja dia mah tuh IP sama Bedu diajarin, dikasih tahu mah biar buat jamaah juga qanaah itu kayak gimana sih mah? Qanaah. Qanaah itu mensyukuri apa yang kita peroleh. Orang yang qanaah tidak pernah iri dengan rezeki orang. Anda silahkan lihat dalam surat An-Nisa 32. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabna. Jangan kalian iri hati dengan karunia Allah berikan kepada orang lain. Laki-laki dapat bagian dengan apa yang dia usahakan. Perempuan dapat bagian dengan apa yang dia usahakan. Jangan iri. Iri dengan rezeki orang itu perbuatan setan. Allah jelas menyampaikan kepada kita, jangan iri dengan karunia orang lain. Kenapa? Laki-laki dapat bagian dengan apa yang dia kerjakan, perempuan dapat bagian dengan apa yang dia kerjakan. Artinya apa? Porsinya sudah Allah atur. Kenapa harus iri? Laki-laki belajar yang pintar laki-laki, perempuan belajar yang pintar perempuan. Laki-laki yang bekerja dapat duit laki-laki, perempuan yang bekerja dapat duit perempuan. Laki-laki yang ibadah dapat pahala laki-laki, perempuan yang ibadah dapat pahala perempuan. Kenapa iri? Apa yang kita peroleh sesuai dengan hasil perjuangan yang kita lakukan. Makanya kalau kita kerja keras, tidak buang waktu, memanfaatkan waktu sebaik mungkin, hasilnya lebih banyak daripada orang cuma merenung. Iya apa iya? Iya. Apa yang mereka peroleh kalau hanya cuma merenung? Apa yang mereka dapatkan? Hayu aja mikirin orang. Heran ya si Anu rumahnya udah gede, kok saya begini? Nah lu diem aja. Kurang mulu, merasa kok saya cuma sedikit, orang lain banyak. Ini tidak qanaah dan dibenci oleh Allah orang yang iri. Makanya bagaimana biar kita menjadi orang yang qanaah? Yang pertama, banyak bersyukur dengan nikmat Allah. Alhamdulillah ini rezeki saya hari ini. Alhamdulillah saya punya rumah. Orang lain masih ngontrak. Alhamdulillah punya kudungan koneng, baju hidung. Orang lain mas seragam juga nggak punya. Selalu bersyukur dengan apa yang kita peroleh, tenang hati kita. Yang Anda jangan lupa, rezeki telah diatur oleh Allah. Jangan ibu pengen hidup berhasil tapi kebluk. Terang kebluk ente. Tahu nggak kebluk? Tahu. Malas, diem aja meneng baik. Kalau nggak suka bekerja. Ini hasilnya alhamdulillah. Ternyata ini toh rezeki saya. Alhamdulillah ya Allah. Senang saya. Coba kalau saya tidak bekerja, nggak dapat hasil ini. Kemudian apalagi sih biar hati kita qanaah. Masya Allah, yakin inilah rezeki yang terbaik untuk saya, bukan kata saya. Wasa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wasa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesuatu yang kamu benci boleh jadi paling baik buat kamu. Sesuatu yang kamu sangat menyukainya boleh jadi buruk buat kamu. Allah tahu kebutuhan kalian, kalian tidak tahu apapun. Bu, kenapa rezeki segini aja benci? Boleh jadi Allah punya perhitungan. Kalau kamu dijadikan orang kaya, nanti kurang syukur.
Kalau kau menjadikan orang kaya, nanti tidak tahu diri. Kurang menikmati ibadah. Allah suka kalau hidupnya seperti ini, tetap banyak ibadah. Karena dia qanaah. Mensyukuri apa yang ada. Jangan lebih besar pasak daripada tiang. Makanya kalau belanja sesuai kemampuan. Ini loh yang aku butuhkan. Bukan yang aku inginkan. Ini orang yang qanaah. Kebanyakan manusia itu yang dibeli, yang diinginkan. Bukan yang dibutuhkan. Butuh enggak, beli ini. Nyesel nggak pulang ke rumah? Nyesel duit sampai habis, padahal kebutuhan besok masih banyak. Ini yang salah. Harusnya qanaah. Yang saya ke pasar, yang dibutuhkan ini. Beli aja ini. Selesai. Alhamdulillah. Segala kebutuhan saya tercukupi. Tentu saja sesuai kemampuan yang ada. Karena Allah berfirman, liyunfik dzu sa'atin min sa'atih. Seseorang diwajibkan memberikan nafkah sesuai kemampuannya. Kalau dia oleh Allah diberikan rezeki yang banyak, memberi nafkah buat keluarga banyak. Kalau ini yang ada sederhana, inilah yang sederhana. Ini yang disyukuri. Orang yang qanaah hidupnya lebih tenang dan tentram. Karena yakin dia inilah yang terbaik kata Allah buat saya. Maaf. Tidak sedikit orang yang kaya. Dia seorang pejabat. Rumahnya mewah. Hartanya melimpah. Banyak berkeluh kesah. Aduh, suami saya mah banyak banget ditaksir cewek. Ya Allah. Saya tidak bercanda. Ini serius dan ini nyata. Jamaah saya, rumahnya nggak jauh dari rumah saya. Jangan disebut namanya, ntar ketemu sama lo. Kenal dong berarti saya. Dia bilang dulu, saya berdoa, ya Allah, jadikan suami saya biar kaya, biar hidupnya berhasil. Kau beli rumah yang tadi di Perumnas, rumahnya pindah ke real estate. Terus maju usahanya. Begitu suaminya maju luar biasa, cewek banyak yang naksir. Ini nyata. Yeah. Akhirnya suaminya kan namanya kalau udah kaya jadi ganteng, yang tadinya hitam aja jadi ganteng. Iya. Perawatan mah. Yang tadi jelek aja Jadi cakep. burek jadi cakep, ke salon didadarin. Ini nyata. Ya Allah, itu si jamaah saya nangis lagi ke rumah. Mama, ternyata suami saya kaya, mana hebat. Seringan sakit hatinya, mana jarang pulang. Mana sering bener pergi kemana. Masya Allah. Aduh, saya gimana ya, mah? Mintanya yang terbaik. Rupanya dia salah doa. Salah doa. Ya Allah, mendingan kembalian aja suami saya kaya dulu deh, biarin. Allah berkehendak. Datang tuh tahun 98 namanya moneter apa? Krisis moneter. Iya, Krisis moneter. Iya. Usaha dia habis. Bener, rumah-rumah yang mewah, mobil yang mewah, terjual kembali, balik deui ke rumah yang dulu. Saya bilang, lu sih salah doa. Salah doa dia. Kata dia, jadi kata dia biarin deh, mendingan begini. Jadi suaminya ada di samping dia mulu gitu. Oh. Jadi ternyata ini nyata nih, ini jamaah saya dan rumahnya ngajar di rumah saya. Ini nyata bahwa kekayaan yang melimpah ruah tidak menjadikan seseorang tenang dan bahagia. Ternyata dengan kondisi yang sederhana, rumah pun cuma di Perumnas, penghasilan nggak seberapa, dengan mensyukuri nikmat apa adanya, dengan hati yang qanaah kepada Allah, selalu bersyukur. Ada musibah dia bersabar, lebih tenang daripada suaminya jadi orang kaya. Iya. Saya dari tadi lagi diam lagi mikir, ini siapa orangnya ya? Jangan. Iya. Kepo. Saya kayaknya kenal. Iya. Jadi intinya Bu ya, qanaah itu membawa kita pada ketenangan dan juga kebahagiaan lahir batin ya. Makanya setelah ini kita akan cari tahu lagi tentang qanaah. Tentunya tetap bersama kami di Rumah Mama Dede. Baik, kita kembali lagi di Rumah
Mama Dede. Mah, Naon? Kita nggak bahas qanaah nih. Nah, Mah, bicara tentang qanaah. Waktu itu Ipa bersifat qanaah kan, Mah? Ipa berusaha mensyukuri apa yang udah Ipa terima gitu. Tapi teman-teman malah berpikir, Ipa kikir sama diri sendiri gitu, nggak mau beli ini, nggak mau beli itu. Kenapa sih nggak mau nyenangin diri sendiri, kikir gitu? Allah berfirman dalam Bani Israel 29. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsutha kullal basti fataquda malumam mahsura. Jangan simpan tangan di kuduk saking pelit-pelitnya. Jangan terlalu poya-poya menjulurkan tangan yang menjadikan kalian terhina dan menyesal. Jangan dengerin kata orang yang tahu kemampuan saya. Alhamdulillah, hidup itu jangan apa yang diperoleh sekarang habis, harus nabung. Apa saya bisa menjamin saya sehat terus? Apa saya bisa menjamin saya rezeki akan datang terus? Hidup itu seperti roda berputar. Makanya sebagian kita tabung, sebagian sedekahkan pada orang, sebagian pakai buat kita. Begitu yang benar. Jangan mikirin apa kata orang. Capek orang nggak tahu ukuran diri kita. Iya, mah benar. Gitu. Nah, berbicara masalah qanaah yang kita ketahui adalah menerima apa yang menjadi milik kita. Ya. Kemudian kita juga kan Bukan milik, bukan. Menjadi menerima apa pemberian Allah buat pada kita. Bukan milik Ya, kita, sorry. bukan salah. Ya, qanaah Semua itu- milik Allah dititipin sama kita. Qanaah itu menerima apa yang menjadi pemberian Allah kepada kita. Betul. Oke. Tapi satu sisi juga kan Allah tidak mengubah nasib suatu kaumnya, hambanya, apabila dia tidak mengubahnya sendiri. Jadi nanti takutnya gini, Mah, ketika kita punya ambisi, tetapi takutnya dibilang tidak qanaah. Nah, ini ketika kita berambisi, ketika kita qanaah, kita nggak punya sesuatu untuk maju, untuk ambisi itu. Jadi perbedaan antara qanaah dan ambisi itu sejauh mana, Mah? Oke. Allah ciptakan malaikat diberikan akal tanpa nafsu. Allah ciptakan binatang diberikan nafsu tanpa akal. Allah ciptakan kita manusia, akal ada, nafsu ada. Namun yang namanya nafsu, dalam surat Yusuf 53 Allah berfirman terbagi dua. Inna nafsa la ammarutun bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu selalu mengajak manusia berbuat jahat, kecuali nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah. Kata Allah, nafsu yang pertama nafsu amarah, yang didorong oleh setan, yang selalu mengajak manusia berbuat jahat. Yang kedua nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah. Ini yang dihilangkan. Jangan mau didorong setan. Tapi ambil nafsu yang dapat rahmat dari Allah. Itulah kenapa manusia sebagai khalifatullah fil ard. Wa itu qala lil malaikati inni ja'ilul fil ardi khalifah. Kenapa? Karena nafsu. Kalau manusia yang ada nafsu, bagaimana akan membangun dunia? Iya apa iya? Iya betul, Iya, Mah. betul. Makanya manusia dikasih ilmu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Manusia diberikan oleh Allah ilmu. Semua tahu tentang ilmu. Buat membangun negara. Buat membangun dunia. Biar kita manusia sadar. Kewajiban kita bekerja. Berusaha. Diiringi dengan doa. Hasilnya hak prerogatif Allah di sini. Makanya maaf. Apakah gara-gara dia S3, S4, S5 jadi orang kaya raya? Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Rezeki diatur oleh Allah. Betul. Ada yang cuma anak SD jadi kaya, Ada. S3 hidupnya juga susah. Banyak. Bahkan tidak sedikit mamah lihat di masyarakat lingkungan mama, justru anak yang cuma kelas 6, kelas 5 SD juga tidak tamat, pengusaha hebat, S2, S3 jadi pegawai dia. Iya betul. Artinya keinginan untuk maju, untuk mengubah status sosial, status ekonomi, jangan takut untuk tidak dibilang tidak qanaah ya, Mas. Makanya kalimat yang paling populer semenjak mamah kecil kali apa nenek-nenek begini. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Anak orok aja apal ayat ini. Allah tidak akan merubah suatu kaum sehingga dia merubah dirinya. Kita yang merubah bukan orang lain. Siap. Itu. Oke. Ngerti kan? Ngerti, Pak? Oke, kalau belum ngerti ngacung. Ngacung. Ibu ngerti nggak, Bu? Ngacung nggak, Bu?
Mah, terus bagaimana orang yang ekonominya tuh udah bagus gitu mah, udah kaya raya gitu, tapi dia selalu tetap apa namanya Merasa mengambil kurang. kesempatan Oh. gitu, misalnya jadi mencalonkan jadi bupati segala macam, bikin konten segala macam gitu. Jadi dia makin kaya gitu mah. Oke. Tadi kan dalam surat Yusuf 53, nafsu terbagi dua. Iya. Nafsu amarah yang didorong oleh setan yang mengajak kepada kejahatan. Yang kedua, nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah. Nafsu yang pertama yang dorong setan, Rasul bersabda, kalau ada manusia punya satu gunung emas, dia nggak puas. Berusaha pengen punya gunung emas yang kedua. Belum puas, minta sampai yang ketiga, piturob sampai dikubur. Makanya Ipeh lihat, beduk lihat di dalam surat Ali Imran 14. Zuyyina linnasi hubbus shahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal hal musawamati wal an'ami wal has dzalika mataul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan kecintaan pada pandangan manusia. Manusia normal, siapapun Anda selama normal pasti menyukai 6. Cowok suka cewek, cewek suka cowok. Suka dengan anak-anak, suka dengan kekayaan emas perak, suka dengan kendaraan, suka dengan peternakan, suka dengan sawah ladang. Raih yang 6, tapi Allah mengatakan dzalika mataul hayati dunya. Ini cuma dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Kepada kulah kalian akan kembali. Artinya apa? Raih yang 6, tapi kalian berpikir cara meraihnya, cara mempergunakannya, karena semua dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Zuyyina lin-nasi hubbus-shahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khayl musawamati wal an'ami wal has dzalika mataul hayati dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Kepada Allah tempat kembali yang baik. Raih semuanya silahkan, tapi mikir semua dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bahkan punten, hadis Nabi mengatakan, orang kaya dengan orang miskin masuk surganya lebih cepat orang miskin 1 hari. Karena kalau orang kaya ditanya dari mana kekayaan, kemanakan kekayaanmu? Orang miskin kan nggak kaya, nggak ditanya. Iya, Mah. Nggak ditanya kemanain. Orang kaya ditanya dari mana kekayaan kamu, halal haram. Kemanakan kekayaanmu, pakai sedekah nggak? Cuma dipakai hura-hura? Atau dipakai yang lain, yang Allah ridho atau enggak? Nah, sementara 1 hari di alam akhirat sama dengan 1000 tahun di alam dunia. Nah, tapi berarti gini mah. Apakah qanaah itu hanya sebatas pada rezeki aja mah? Tidak. Seperti Dalam apa? kondisi kita. Ah, iya. Misalnya, punten, Ya. suka ada orang bangga, wih, cantik banget. Sekandung aja kan nggak sama. Ngapa sih? Di keluarga gue doang paling pesek, kakak gue mancung. Ngapa sih di keluarga gue doang paling burak kulit gue, kakak gue pada bule. Artinya dia tidak bersyukur. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah yang melukis wajah kalian dalam rahim seorang ibu sesuai kehendak Allah. Makanya yang dinilai bukan wajah, bukan bentuk tubuh, bukan kekayaan. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsadikum, walakin yanzuru ila fi qulubikum. Hati kita. Wajah pemberian Allah, bentuk tubuh pemberian Allah, kulit hitam putih pemberian Allah, tapi hati bisa dirubah, ditata, dididik, diarahkan oleh kita menjadi orang hatinya yang benar. Makanya yang diterima oleh Allah yang qalbun salim. Coba kita lihat dalam surat Asy-Syu'ara 8889. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Akan datang hari di mana harta kekayaan, anak cucu turunan tidak ada manfaatnya kecuali orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang qalbun salim, hati yang selamat. Itulah hati yang qanaah, nggak pernah kurang, bersyukur ini emang rezeki saya, ini yang terbaik buat saya, karena semua apa yang kita peroleh sekarang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Itu, Bu. Oke. Kalau pengen qanaah lagi, Bu, ya. Nih, terima dengan qanaah kesempatan Ibu untuk bertanya ke Mama Dede. Setelah ini ya.
Siapkan pertanyaannya untuk Mama Dede. Iya. Jadi jangan kemana-mana ya, Pak ya. Iya, setelah ini kita akan kembali tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Kesini aja rumah Mama Dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Ya, alhamdulillah kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Nah, ibu-ibu sekarang waktunya nih untuk bertanya langsung kepada Mama Dede. Udah siap kan pertanyaannya, Bu? Udah. Tapi sebelum itu saya mau tes dulu semangatnya ya. Bu, galau, Bu? Iya nih, galau, Mama. Ini cakep. Jangan galau, Ibu. Karena di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Amin. Amin. Yuk langsung aja, siapa yang ingin bertanya? Dangkulin dulu. Sama Silakan. duduknya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji Astuti Iya. dari Majelis Taklim Nurul Jannah, Purworejo, Jawa Tengah. Oke, Syekh Puji. Kalau nih, Nggak Ma, pakai set. Ada apa Bu Puji? Iya. gini, Ma. Iya. Zaman sekarang ini kan zaman emansipasi wanita, di mana banyak sekali zaman sekarang ini istri bekerja membantu sang suami. Akan tetapi banyak juga bahwa penghasilan suami itu jauh lebih besar, penghasilan istri itu iya. jauh lebih besar daripada penghasilan suami. Sehingga terkadang ini menjadi satu gejala keretakan di dalam rumah tangga. Sang suami merasa tidak dihargai, merasa kurang berharga di hadapan istri. Sementara kebutuhan keluarga itu kan semakin lama kan semakin Banyak. besar. Lah sehingga ini terkadang suami menuntut istrinya untuk keluar dari pekerjaannya, dia menuntut istrinya ini untuk fokus saja di rumah mengurus keluarga. Nah, apakah sikap sang suami yang menghendaki istrinya untuk keluar dari pekerjaan ini termasuk sikap qanaah, Ma? Oke. Anda katakan zaman sekarang zaman emansipasi di mana perempuan bekerja banyak penghasilannya, salah. Anda lihat Al-Baqarah 158. 3.600 tahun yang lampau Siti Hajar ketika suaminya pergi ke Palestina menyebar luaskan agama atas perintah Allah, nggak tinggal diam, lari ke Sofa gagal bangkit, lari ke Marwah gagal, 7 kali gagal 7 kali bangkit. Artinya salah. Kalau Anda katakan zaman sekarang tidak, dulu aja itu Siti Hajar. Iya apa iya? Iya. Artinya gambaran di alam dunia baik namanya laki-laki maupun yang namanya perempuan wajib usaha. Tuh buktinya Siti Hajar. 2. Anda silakan lihat bagaimana Siti Khadijah, istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anda lihat dalam surat Ad-Duha ayat 8. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Bukankah aku mendapati Muhammad kekurangan, aku berikan engkau kekayaan. Anda tahu Nabi Muhammad sebelum jadi Rasul pegawainya Siti Khadijah. Artinya kalau pengusaha ini pegawai kayaan siapa? Artinya Anda salah kalau Anda katakan zaman sekarang. Di zaman dahulu kala banyak perempuan-perempuan yang lebih hebat, yang lebih daripada laki-laki, yang lebih banyak penghasilan daripada laki-laki. Anda lihat Ummu Salamah, dia penyamak kulit, perempuan hebat. Anda lihat bagaimana Robiah Al-Adawiyah. Anda lihat bagaimana Asy-Syifa di zaman Umar bin Khattab. Saking cerdasnya ini perempuan, diangkat oleh Umar jadi kepala pasar kota Madinah. Penghasilannya banyak, dia jadi orang kaya. Sekali lagi, jangan Anda katakan baru sekarang. Dari zaman dahulu kala ini sudah ada. Kalau saran saya, kalau istrinya lebih banyak penghasilan, suaminya harusnya nggak usah melarang.
Karena semakin banyak penghasilan, semakin banyak kita nolongin orang. Apakah bisa menjamin suami melarang istrinya bekerja kalau bisa panjang umur? Punten. Yang saya khawatir kalau perempuan tidak bekerja 3. 1. Suami kita setia awalnya. Namanya lelaki gitu loh. Di luar ada yang bohai, ada yang montek. Sukakah kalian dengan yang bohai? Normal. Oh, normal kalau gitu. Terus dia main cewek selingkuh. Tuh. Kalau kita nggak punya penghasilan, sakitnya di sini. Tapi kalau kita punya penghasilan, saya sudah melayani dengan baik, dia selingkuh, terserah dosa dia. 1. 2. Perempuan tidak punya penghasilan, suaminya baik banget, takdir menentukan lain. Stroke, suaminya menyon, ngiler. Kalau kita nggak punya penghasilan, ikut stroke, benar nggak, Du? Bener, Bener, Mah. mah. Tapi kalau kita punya penghasilan, alhamdulillah ya Allah, saya punya duit buat makan keluarga, tinggal mikir buat berobat suami, titik. 3. Kalau kita perempuan nggak punya penghasilan, suami kita baik, kasih duitnya cukup, umurnya pendek kayak suami saya. Mau diumpanin apa mertua gue? Dikasih apa anak-anak? Anak yatim kita yang ratusan. Mau dibilang apa? Kita muncul ke permukaan. Jadi suami jangan ngelarang. Biarin deh, apalagi sudah bagus, asal istri tahu diri, nggak belagu merasa gue hebat. Karena walau bagaimana hebatnya seorang perempuan, Allah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Istri lebih terkenal di luar, pulang ke rumah hargai suami. Istri jabatan lebih tinggi di luar, pulang ke rumah hargai suami. Istri punya penghasilan lebih banyak, pulang ke rumah hargai suami. Saya khawatir begitu bininya suruh berhenti kerja, tak lakinya mati, mau dikati apa? Usaha tidak bisa, ujung-ujung hebat. Karena dikit-dikit turun berangkah. Oke. Itu bukan qanaah. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sebagai perempuan harus punya penghasilan ya, Maya? Betul. Betul. Jadi permintaan permintaan suami. Lu sama dia samaan sang. No. Jadi, Sang bangok. jadi permintaan bangok. suami dianggap itu berarti tidak qanaah ya, Mah ya. Bukan tidak qanaah, bukan pada tempat. Bukan pada Bukan pada tempatnya. tempatnya. Kecuali kalau suami bilang, udah deh jangan kerja di kantor, karena banyak waktu terbuang di jalan, khawatir kenapa-napa. Udah deh buka usaha di rumah, itu boleh. Buka butik, jualan apa, sewain tenda, buka jahitan, masih banyak. Sekarang mau buka bengkel motor, pasti laku. Tiap rumah punya motor. Iya, pasti laku. Oke. Atau nggak Bu, bisa ya. berniaga gitu ya, Maya, di sosial media. Sombong punya sosial media. Zaman now, udah Mah. sosial media. Jualan zaman now. Baru jualan pemutih aja sombong. Dulu jangan dubar. Oh, jadi kasih tahu sini. Silakan selanjutnya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andriani dari Majelis Taklim Jamiatul Ummahat Pisangan, Jakarta Timur. Oke, pisangan. Galau ini mah, Ada apa, Cek Yanti? begini mah, saya pengen nabung, tapi nabungnya itu dibelikan perhiasan gitu. Tapi perhiasan itu dipakai, itu termasuknya sifat qanaah atau tidak? Bukan. Bukan qanaah. Saya nabung. Karena nabung duit mah di bank takut hilang, banknya bangkrut. Saya beli aja emas. Sekalian nabung, sekalian buat dipakai. Boleh. Asal di samping nabung Anda sedekah. Bantu orang tua, keluarga dekat, keluarga jauh. Fakir miskin, anak yatim, fakir miskin. Bantuin. Jangan nabung aja. Tetangga nggak sekolah, nggak disekolahin. Tetangga kelaparan lebih beras. Salah, bukan qanaah itu mah. Rakus, egois, nggak mikirin orang lain. Salah, coret. Kalau belinya sedikit, Kenapa? nanti ada kebutuhan tapi dijual. Belinya sedikit. Ada kebutuhan. Oke. Ada terus kebutuhan, dijual mau lagi, dijual Mah. lagi kalau ada kebutuhan. Ngerti, tapi bukan hanya tabungan buat kita. Dalam harta kita, Bu Gianti, ada hak orang lain. Anda lihat Ali Imran 134. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, tanda orang takwa yang berhak masuk surga, bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit. Siti Fatimah, Siti Aisyah pernah sedekah dengan sebutir bawang.
dengan 2 petir korma. Kan emas mah mahal. Masa sedekah sama tetangga kagak? 1 gram nabung mangga. Tapi jangan lupa sedekah. Kalau nabung doang nggak pernah sedekah, bagaimana mau takwa? Bagaimana masuk surga? Egois gitu loh. Oke. Oke. Terima kasih, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. 1 gram emas 700.000 kalau nggak salah ya. Kata dia kan sedikit. Taruh deh 1 bulan 2 gram. 2 gram. 2 1,4 gram. Iya. Sedekah kayak kepakir miskin 200.000. Iya. Boleh tuh. Tahu? Jadi emasnya potek sih kan. Enggak dong. Waduh. Itu penghasilannya. Jadi boleh dong investasi tapi sambil bersedekah juga ya, Maya. Harus. Karena kita tidak tahu besok bisa nabung lagi nggak. Iya, betul. Ya. Bisa Selanjutnya sedekah lagi ini, nggak besok. Mangga Cek Koneng. Cek Koneng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembang ya? warahmatullahi wabarakatuh. Ini mah Embros, kayaknya Embros. Nama saya Komaria dari Cek Kokom. Majelis Taklim Baitur Rahman Harapan Jaya Bekasi Utara. Galau mah, Mangga Cek Kokom. begini Kok mau tahu mah. pakai cekokom mah? Kan kalau di Ciamis Komariah Kokom. Maimunah Maimun. Bujuriah Bujur. Betul, Mbak. Kemarin dipanggil Mbak Kokom. Iya. Oh betul. iya. Orang Ciamis ya. Ciamis. Bukan mah, saya dari Jakarta. Ya sok lah. Silakan Mbak Sok Kokom. Cek Kokom. Ya, batasan konah itu sampai sejauh mana ya mah? Pokoknya gini, Cekokop dan pemirsa TV One dimanapun Anda berada, yang namanya kona'ah, mensyukuri apa yang kita peroleh, dipakai di jalan yang Allah ridho. Ini yang saya peroleh. Saya punya rezeki segini, alhamdulillah ya Allah, saya makan cukup, pakaian cukup, sedekah pun harus cukup bagi orang tua, bagi saudara, bagi keluarga. Itu batasan pada kona'ah. Kalau orang tidak kona'ah, kurang mulu, herane. Kerja segitu capeknya segini doang. Itu tidak kona'ah, kufur nikmat. Apa ancaman Allah? Walain kafartum inna azabi lasyadid. Makanya orang yang kona'ah bersyukur dengan nikmat. Wa id ta'addana rabbukum la in syakartum la azidanakum. Allah telah mengumumkan siapa yang bersyukur akan lipat gandakan nikmatnya. Nikmat itu bukan hanya duit, kesehatan, kerukunan keluarga, Nikmat iman anak-anak namanya. akur, itu termasuk daripada nikmat Allah. Oke. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah nggak bakalan kehitung. Coba pagi-pagi mejeng di sini juga. Udah nikmat, Udah nikmat, orang lain Mas. antri. Iya betul, alhamdulillah bisa berhasil sampai di sini ya. Oke, Cekokom. Terima kasih mah. Semangat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik jamaah, mudah-mudahan apa yang diberikan oleh Mama Dede ya bisa memuaskan batin para Amin. jamaah yang hadir di sini ya. Dan bisa mengerti apa itu kona'ah dan bisa menerapkannya. Iya, Ih, baik. Mantap. Setelah ini kita kembali lagi ya. Dan Iya. kemana-mana tetap bersama kami di rumah. Mama Dede. Ya, kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Ya, tak terasa kita sudah sampai di segmen terakhir ya ibu-ibu. Seperti biasa Mama akan menyimpulkan pembahasan kita dari segmen 1 sampai terakhir tentang kona'ah. Serta akan ditutup doa oleh Mama. Silahkan Ma. Baik ibu-ibu, pemirsa TV One dimanapun Anda berada, kona'ah itu mensyukuri apa yang ada. Yang Allah berikan nikmat, dinikmati, disyukuri, dipakai di jalan yang Allah ridho. Orang yang kona'ah tidak pernah iri dengan rezeki yang Allah berikan kepada orang lain. Orang yang kona'ah bersabar tentang musibah. Orang yang kona'ah bersyukur dengan rezeki yang dia peroleh. Orang yang kona'ah dia tahu kenapa Allah berikan ada orang kaya, orang miskin. Agar orang kaya memberi bantuan kepada orang miskin. Agar orang miskin mendoakan orang kaya. Jembatan yang menjembatani antara orang kaya dengan orang miskin. Dengan zakat dan sedekah. Dia terus kona'ah. Hadis Nabi mengatakan,
orang agar menjadi qanaah. Soal masalah dunia, lihat ke bawah. Masalah ibadah, lihat ke atas. Kenapa orang lain bisa sholat malam sekian rakaat, saya tidak? Kenapa orang lain bisa memberi fakir miskin tiap bulan sekian, saya tidak? Lihat ke bawah. Alhamdulillah saya punya rumah, walaupun kecil. Orang lain seumur hidup nggak punya rumah. Alhamdulillah usia sekian saya sehat, orang lain lebih muda juga bengek. Alhamdulillah saya bisa makan kenyang tiap hari, orang lain tiap hari juga masih mikirin apa yang akan mereka makan. Inilah sifat-sifat dari orang yang qanaah. Jangan lebih besar pasak daripada tiang. Allah berfirman, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Kita angkat tangan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas sukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami bersyukur dengan segala nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat rezeki yang cukup yang Kau limpahkan kepada kami. Kami mensyukurinya. Cukup kami makan, cukup kami pakaian, cukup juga kami punya tempat tinggal, cukup dengan kendaraan kami, cukup pula kami bisa bersedekah kepada siapapun yang kami inginkan sesuai dengan perintah-Mu ya Allah. Oleh karena itu tanamkan dalam diri kami qanaah, tanamkan dalam diri kami rasa syukur, yakinkan dalam diri kami inilah yang terbaik yang Kau berikan kepada kami, karena Engkau Maha tahu kebutuhan kami sementara kami tidak tahu apapun. Kami akan menjauhkan diri daripada perbuatan yang tercela. Kami selalu mensyukuri nikmat yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Tanamkan dalam diri kami agar kami selalu mensyukuri nikmat dari-Mu ya Allah, agar selalu kami bersabar dengan musibah yang Kau berikan, karena kami yakin inilah yang terbaik buat kami ya Allah. Engkau tidak bisa kami bantah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ya Rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang Mama Dede sampaikan membuat kita jadi semakin tahu dan semakin yakin bahwa kita harus senantiasa qanaah. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Mama terima kasih Mah buat ilmunya pagi hari ini. Terima kasih, IP Mas. juga Terima ya. kasih, Mas Bedu. Terima kasih buat An-Nabawi, terima kasih buat musik-musiknya dan lagu-lagunya luar biasa. Dan untuk jamaah di rumah terima kasih atas perhatiannya sudah menyaksikan program Rumah Mama Dede. Bagi Anda majelis taklim yang ingin datang berkunjung bertamu ke rumah Mama Dede, kami persilakan untuk menghubungi terlebih dahulu informasi yang ada di bawah ini, atau bisa follow akun Instagram kami di @rumahmamadede_tv1. Silakan cari informasi di sini karena ada infonya untuk bisa berkunjung dan bertamu ke rumah Mama Dede. Cuma mohon maaf karena ngantri, jadi harus bisa sedikit bersabar ya. Harus qanaah sedikit ya. Baik, dan sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa saksikan terus program Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di program Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.